Beberapa orang mengikuti aturan dan beberapa orang menciptakan sejarah. Kapten satu ini adalah pilot terbaik yang selalu terbang lebih cepat dari siapapun, lebih berani dari siapapun. Namun keberaniannya itu juga membuatnya kehilangan seseorang yang paling berharga. Bertahun-tahun berlalu, dunia berubah, teknologi berkembang. Namun satu hal tetap sama, ada misi yang terlalu bahaya untuk siapapun, kecuali dia. Dan kali ini bukan hanya tentang kemenangan, ini aksi tentang membawa semua orang pulang dalam film Top Gun Maverick. Om-om tampan satu ini namanya Captain Pete Maverick Mitchell, diperanin sama Tom Cruise, tapi kita panggil aja Kapten Mav. Dia nih udah 30 tahun lebih kerja di Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai kapten pilot. Seharusnya dia udah bisa banget naik jabatan sampai jadi Laksamana Angkatan Laut, tapi karena dia udah lebih suka jadi pilot, makanya dia maunya jadi kapten pilot terus. Agak aneh emang, tapi passion Kapten Mav emang udah sekuat itu. Hari ini Kapten Mav lagi ke tempat uji coba pesawat baru, dan hari ini itu seharusnya uji coba pesawat baru tersebut di kecepatan 9 Mach. Mach ini adalah satuan kecepatan pesawat. Tapi rekan kerjanya Kapten Mav bilang Laksamana mereka minta uji cobanya hari ini sampai kecepatan 10 Mach. Cuma beda satu angka emang. Tapi secara realitanya, satu angka itu tambah ngenos dan bakal jadi lebih ekstra lagi nih buat si pilotnya. Kapten Mav bakal jadi pilot yang melakukan uji coba pesawat baru itu. Dan dia harus bisa nerbangin sampai kecepatan 10 Mach. Karena itu perintah langsung dari Laksamana. Tapi Kapten Mav nggak takut. Dia bakal terima tantangan dari Laksamana. Kapten Mav sama sekali nggak gentar. Nggak pakai lama, beberapa menit kemudian saatnya Kapten Mav unjuk kemampuan kalau dia dan pesawat baru itu bisa sampai kecepatan 10 Mach. Kapten Mav optimis banget nih orangnya. Pas pesawat baru mau lepas landas, pas banget nih Laksamana Kane, orang yang kasih perintah itu ke Angkatan Laut baru datang. Dia bakal langsung ngeliat nih gimana pesawat baru itu lepas landas. Gak lama kemudian, Kapten Mav langsung menerbangkan pesawat uji coba itu. Mulus banget cara dia nerbangin pesawat. Laksamana Kane langsung antusias buat perhatiin pesawat itu. Angin-angin sepoi dari pesawat sampai berhembus ke arah dia tuh. Pesawat mulai meninggi dan Laksamana Kane pun mulai masuk ke ruang kontrol para operator nih. Dia bakal memantau dari ruangan itu gimana keadaan Kapten Mav dan pesawat itu. Sementara itu, Kapten Mav lagi asik-asik ngenos nih di udara. Dia udah makin tinggi banget pesawatnya sekarang. Nggak ada ketegangan sama sekali di mukanya. Justru dia malah menikmati. Beberapa menit kemudian, pesawat uji coba itu udah sampai di kecepatan 9 Mach. Tinggal 1 Mach lagi nih yang perlu dilewatin sama Kapten Mav supaya bisa meyakinkan Laksamana Kane kalau pesawat itu bagus dan masih tetap perlu pilot. Sampai akhirnya Kapten Mav mulai makin tegang nih, karena tuh pesawatnya udah ngenos banget, dia jadi gemeter. Tapi untungnya dia bisa mencapai kecepatan 10 Mach. Semua orang langsung pada senang. Laksamana Kane yang tadinya meragukan juga jadi cukup terkesima nih. Pas udah berhasil, Kapten Mav malah mau nekat nih. Dia emang demen banget kan sama pesawat baru itu. Dia coba naikin lah kecepatannya lebih dari 10 Mach. Padahal tuh pesawat belum tentu kan bisa punya kecepatan lebih tinggi lagi. Tapi tiba-tiba koneksi pesawat Kapten Mav terputus. Pesawat itu juga memberikan sinyal sedang dalam bahaya. Orang-orang di ruang kontrol dan operator langsung pada panik nih. Mereka nggak tahu gimana kabarnya Kapten Mav karena nggak bisa komunikasi. Pesawat Kapten Mav emang udah meledak, udah berkeping-keping gara-gara duar di langit. Tapi ternyata Kapten Mav masih bisa selamat. Dia berhasil mendarat. Dia masih hidup. Tapi dia juga sekarang nggak tahu dirinya ada di mana. Di negara apa. Karena dia belum bisa komunikasi sama siapapun juga kan. Tapi beberapa jam kemudian, akhirnya Kapten Mav bisa balik lagi tuh ke tempat asal dia. Kapten Mav dijemput sama tim Angkatan Laut. Berhasil nerbangin pesawat, tapi sempet-sempetnya nyasar tuh dia. Gak lama setelah itu, Kapten Mav langsung ditanya-tanya sama Laksamana Kane. Kenapa dia nggak mau naik jabatan?
Kapten Mave bilang dia ngerasa tempatnya dia itu emang di situ aja, menjadi kapten pilot. Laksamana Ken coba kasih wejangan deh ke Kapten Mave kalau di masa depan nanti pesawat-pesawat baru udah nggak bakal butuh pilot, tapi udah diterbangin sama drone. Laksamana Ken sampai bilang kalau karir Kapten Mave pasti nggak akan bertahan lama lagi. Ngedengar itu, Kapten Mave cuma bisa diem aja dah, nggak mau ngejawab apa-apa. Abis itu, tiba-tiba Laksamana Ken bilang kalau dia dapat telepon dari Top Gun, tempat pelatihan calon pilot kelompok elit. Dan Kapten Mave diminta ke Top Gun buat menjalankan misi. Kapten Mave langsung seneng banget walaupun dia juga belum tahu kan misinya apa. You've been called back to Top Gun. Sir, You are dismissed, Captain. Kapten Mave langsung mau buru-buru ke sana nih. Pas baru masuk ke Top Gun, Kapten Mave langsung sumringah banget mukanya. Dia seneng nih bakal banyak berhubungan dengan pesawat dan juga pilot-pilot. Dia juga sempat nostalgia dulu nih lihat foto-foto pas dia masih muda di Top Gun itu. Gak pakai lama, Kapten Mave langsung ketemuan sama dua laksamana. Yang kiri itu namanya Cyclone, kalau yang kanan namanya Warlock. Mereka dua laksamana yang bakal kasih tugas dan misi nih buat Kapten Mave. Gak pakai lama, dua laksamana itu langsung kasih tahu target mereka kali ini adalah pabrik bahan bakar ilegal yang telah melanggar perjanjian. Pabrik itu harus segera dihancurkan sebelum beroperasi, karena bisa mengancam angkatan militer Amerika Serikat. Pabrik itu letaknya ada di bawah tanah, jadi pasti susah nih buat memusnahkan pabrik itu. Setelah dijelasin panjang lebar, Kapten Mave langsung coba menganalisis sedikit tuh gimana strategi dia buat menerobos segala sistem pertahanan dan keamanan pabrik itu sampai akhirnya bisa memusnahkan dengan aman dan selamat tanpa ada korban jiwa. Tapi habis itu, dua laksamana itu bilang kalau dalam misi ini Kapten Mave nggak bakal terbang dan turun ke lapangan langsung. Kapten Mave justru bakal ngajarin beberapa lulusan dari Top Gun buat menjalankan misi ini. Jadi nanti Kapten Mave bakal jadi instruktur. Mereka juga bilang mereka udah rekrut 12 lulusan Top Gun. Dan Kapten Mave nanti akan memilih 6 orang yang tepat buat menjalankan misi ini. Kapten Mave langsung agak bingung nih. Dia nggak nyangka kalau dia bakal jadi instruktur. Apalagi salah satu dari 12 orang itu ada pemuda bernama Rooster. Anak dari teman seperjuangannya Kapten Mave waktu dulu di Top Gun yang udah meninggoy. Kapten Mave jadi nggak enak dong perasaannya. Dia takut bakal nggak cocok nih sama Rooster. Karena bapaknya Rooster itu alias temennya Kapten Mave dulu meninggoy karena tragedi kecelakaan sama Kapten Mave. Gara-gara tahu tugasnya begini, Kapten Mave langsung beralasan buat menolak mengajar. with all due respect, sir, I'm not a teacher. You were a Top Gun instructor before. That was almost 30 years ago. I lasted 2 months. It's not where I belong. Tapi Cyclone mencoba menegaskan kalau sebenarnya perintah supaya Kapten Mave jadi instruktur kali ini bukan kemauannya Cyclone, tapi kemauannya Laksamana Iceman. Dan Iceman itu adalah salah satu laksamana yang diseganin, apalagi kalau udah percaya sama seseorang. Dan gara-gara itu jadinya Kapten Mave mikir-mikir lagi nih buat nolak. Tapi sebelum ambil keputusan, Kapten Mave mau nongkrong dulu nih di bar. Di situ dia juga chatan sama Iceman soal tugas jadi instruktur. Kapten Mave masih ragu. Tapi tiba-tiba di situ dia diajak ngobrol sama pemilik bar. Pemilik bar itu adalah teman lamanya Kapten Mave. Bukan teman biasa, tapi teman mesra. Dia namanya Penny, diperanin sama Jennifer Connelly. Mereka langsung jadi nostalgia nih, mencoba buat berkoneksi lagi dan mengingat momen-momen terakhir kali ketemu. Dari tatapannya, Kapten Mave kayak masih naksir dan mau mesra-mesraan tuh sama Penny. Tiba-tiba di bar itu datanglah Rooster, anak dari sahabatnya Kapten Mave dulu yang meninggoy gara-gara kecelakaan saat menjalankan misi sama dia. Kapten Mave langsung agak gak enak hati nih. Dia belum siap ketemu dan berhadapan sama Rooster, makanya dia mengalihkan pandangan. Rooster di bar itu mau kumpul sama 11 orang lulusan Top Gun lainnya yang bakal ikut proses seleksi buat menjalankan misi dari Laksamana di Top Gun. Ya, mereka ngobrol-ngobrol sambil main biliar, tapi ada juga tuh orang yang sengah. Dia namanya Hangman.
si paling pengen kelihatan jago dibanding yang lain sampai nyinggung-nyinggung roster. Tapi roster sendiri mah bodo amat dah. Di situ mereka juga nebak-nebak kira-kira nanti misi apa yang bakal mereka jalanin. Mereka semua sama-sama siap tuh kalau semisal nanti terpilih jadi 6 orang utama yang bakal menjalankan misi dari Laksamana Top Gun. Sedangkan Kapten Mav lagi buru-buru bayar pesenannya tuh supaya dia bisa cepet-cepet keluar dari bar itu. Dia nggak mau sampai roster nanti ngeliat dia ada di situ. Kapten Mav belum siap berhadapan. Tapi pas udah keluar pintu bar dan mau jalan pergi, Kapten Mav dengar suara-suara musik meriah di dalam bar. Pas dia coba nengok, roster lagi main piano dan semua orang ikut bernyanyi. Kapten Mav langsung tertegun dan termenung. Dia jadi keinget, dulu dia sama bapaknya roster pernah nyanyi-nyanyi sambil main piano juga. Kapten Mav jadi ngerasa makin bersalah nih. Emang bapaknya roster meninggoy karena kecelakaan. Tapi dia ngerasa punya tanggung jawab. Dan Kapten Mav paham kenapa roster menyalahkan dan gak suka sama dirinya. Penny sempat ngeliat raut wajah Kapten Mav itu. Dan dia paham betul apa yang dirasain sama Kapten Mav. Tapi Penny belum berani bilang apa-apa. Besoknya pelatihan buat 12 pilot lulusan Top Gun pun bakal dimulai. Dan Kapten Mav udah memutuskan kalau dia mau jadi instruktur buat 12 pilot tersebut. Dan bakal menyeleksinya menjadi 6 pilot utama buat menjalankan misi. Wah, bakal berkonflik banget nih kayaknya sama roster nanti. Dan bener aja dong, pas Kapten Mav lagi bicara di depan buat kasih wejangan, roster malah kayak males-malesan gitu ngeliat mukanya Kapten Mav. Dia masih nggak suka sama Kapten Mav. Tapi ya udah deh, mau gimana lagi kan? Semuanya harus bersikap profesional. Hari itu Kapten Mav langsung pengen lihat kemampuan 12 pilot lulusan Top Gun tersebut. Kapten Mav bakal menjadi musuh-musuhan di udara nanti. Dan mereka harus menghindar dari target senjetongnya Kapten Mav. Tapi pas baru mau melakukan unjuk kemampuan itu, roster kelihatan gak peduli gitu sama Kapten Mav. Dan Kapten Mav coba menegur supaya roster jangan begitu lagi. You gonna wash me out? That'll be up to you, not me. Am I dismissed? Sikap mereka berdua tetap dingin, terutama roster. Tapi ya udah deh, lanjut dulu aja ya kan proses seleksi ini. Gak lama setelah itu, akhirnya uji coba unjuk skill 12 pilot Top Gun itu pun dimulai. Unjuk skill ini gak sekaligus semuanya, tapi terbagi beberapa orang dulu yang mereka semua sama-sama harus bisa menghindar dari inceran Kapten Mav. Karena Kapten Mav diibaratkan sebagai musuh. Di unjuk skill kali ini, siapapun yang nanti kalah dan kena inceran senjetong Kapten Mav bakal kena hukuman push up 200 kali. Apesnya, roster baru percobaan pertama udah langsung kalah tuh dia. Dia pasti dendam banget dalam hatinya. Tapi ya mau gimana lagi, Kapten Mav emang jago dan udah senior. Bukan cuma roster, orang sengak kayak Hangman juga langsung takut tuh berhadapan sama Kapten Mav di udara. Gimana nggak susah dilawan coba? Kapten Mav aja udah 30 tahun lebih jadi pilot. Dan gak pakai lama, lagi-lagi para pilot lulusan Top Gun itu kena inceran senjetong Kapten Mav. Artinya mereka kalah. Wah, pada cupu-cupu nih semuanya kalau berhadapan sama Kapten Mav. Dan lagi-lagi banyak dari mereka yang harus menerima hukuman push up 200 kali. Hampir semuanya ini dapat hukuman. Yang bikin shock pas percobaan unjuk skill kedua kalinya, roster nekat mau duel sama Kapten Mav di ketinggian yang sangat rendah. Roster sengaja mancing Kapten Mav sampai serendah mungkin dan melewati batas minimum 5.000 kaki kayak di peraturan. Mereka berdua sama-sama nekat dan gak mau kalah. Tapi tetap aja akhirnya roster kalah juga tuh lawan Kapten Mav. Dia tetap kena incaran senjetong dan harus terima hukuman push up 200 kali. Roster bener-bener berambisi banget buat lebih jago dari Kapten Mav. Dia mau buktiin kalau diri dia hebat. Gara-gara itu teman deket roster yang namanya Ponix langsung nasehatin roster supaya nggak begitu lagi. Harus ikut peraturan batas minimal kerendahan 5.000 kaki. Ponix pengen roster yang nanti jadi ketua di misi ini, bukan Hangman si orang sengak. But if you get kicked out, you leave us flying with Hangman. Talk to me. What the hell was that? You pulled my papers. What? Who? Maverick. Ternyata roster marah bukan cuma soal masa lalu Kapten Mav sama bapaknya, tapi dia tahu kalau Kapten Mav sempat menarik berkas pendaftaran dia ke Angkatan Laut selama 4 tahun biar ditunda dulu masuk ke Top Gun. Sedangkan Kapten Mav gara-gara kenekatannya itu dia jadi diomelin sama Laksamana Cyclone dan Warlock tuh. Tapi Kapten Mav bilang dia mengajarnya sekarang harus lebih ekstrim dan gak kaku mengikuti peraturan. Saat itu juga Laksamana Cyclone bilang kalau Kapten Mav punya waktu 3 minggu buat mengajarkan
mengamankan semuanya sampai Jago aman dan bisa selamat. Tapi di situ Kapten Mav dengan lancangnya berani langsung mengajukan kenaikan batas minimal kerendahan pesawat. Padahal kan Laksamana Cyclone lagi ngomel-ngomel ya. Makin emosi tuh pasti dia. Di sisi lain, Hangman sama temannya baru tahu nih kalau Kapten Mav dulu temenan sama bapaknya Roster. Mereka lihat itu di foto lama. Makanya nih mereka jadi paham kenapa Roster nggak suka sama Kapten Mav. Besoknya Kapten Mav mulai mengajarkan strategi dan bisa menghindar dari sistem pertahanan dan keamanan pabrik yang bakal mereka datengin di misi itu nanti. Kapten Mav juga kasih tahu kalau ketinggian paling rendah buat pesawat mereka sekarang menjadi 300 kaki. Bayangin dari 5.000 ke 300 kaki, pasti rendah banget itu, hampir napak ke daratan. Tapi menurut Kapten Mav, skill itu diperlukan. Gak pakai lama, abis itu mereka semua langsung praktekin apa yang diajarin sama Kapten Mav. Mereka bakal serius dan tegang-tegang banget nih, karena bakal jadi penilaian juga buat nantinya cuma 6 orang yang terpilih jalanin misi. Setelah praktek ada yang salah, dan Kapten Mav langsung mengajari komunikasi antar tim juga penting. Jangan bertindak sendiri atau mau menonjol sendiri. Kapten Mav benar-benar senior yang bisa ngajarin banget nih. Di situ sempat ada perdebatan juga antara Kapten Mav dan Roster. Satu uji praktek, Roster sebenarnya bisa mencapai titik sasaran target, tapi terlambat 1 menit. Dan Kapten Mav tegesin kalau terlambat itu artinya Roster masih kalah. Jadilah mereka cekcok sama-sama keras kepala. Yang satu bilang kalah, yang satu lagi ngerasa dia udah bisa sampai target sasaran. Sir, he's the only one who made it to the target. A minute late. He gave enemy aircraft time to shoot him down. He is dead. You don't know that. You're not flying fast enough. You don't have a second to waste. We made it to the target. Belum lagi di situ tiba-tiba Hangman nyinggung Roster soal masa lalu ayahnya dengan Kapten Mav. Gara-gara tersinggung, Roster jadi emosi nih. Bapak dia dibawa-bawa. Mereka berdua hampir aja baku hantam di situ. Abis itu Kapten Mav langsung bubarin mereka semua biar situasinya tenang dulu. Besoknya Kapten Mav ketemuan sama Laksamana Iceman, orang yang milih dia buat jadi instruktur untuk 12 orang lulusan Top Gun itu. Laksamana Iceman tuh udah tua dan sakit-sakitan. Mau ngobrol pun harus pakai ketik-ketik. Tapi dia masih mau ngobrolin pekerjaan sama Kapten Mav. Karena dipaksa, jadinya Kapten Mav curhatlah tentang Roster yang masih marah sama dia. Kapten Mav jadi dilema. Dia ngerasa Roster belum siap. Tapi kalau dia nggak mengutus Roster buat misi ini, pasti Roster makin kecewa dan marah. If I send him on this mission, he might never come home. And if I don't send him, he'll never forgive me. Abis itu Laksamana Iceman langsung nasihatin Kapten Mav buat move on. Jangan kejebak masa lalu dan terus giat mengajari Roster dan yang lainnya. Supaya bisa makin dekat sama 12 orang pilot lulusan Top Gun itu, jadinya Kapten Mav memutuskan buat menghabiskan waktu senang-senang dan olahraga bersama nih. Biar suasananya cair juga kan, nggak tegang-tegang dan kompetitif mulu. Kapten Mav berharap abis ini semuanya jadi makin baik-baik aja. Abis itu malamnya Kapten Mav mesra-mesraan lagi nih sama Penny. Ini pertama kalinya mereka mesra-mesraan lagi setelah bertahun-tahun enggak. Di situ juga Kapten Mav curhat sama Penny tentang dia yang menunda berkas pendaftaran Roster selama 4 tahun. Dia terpaksa ngelakuin itu karena emang ibunya Roster yang minta. Sebelum meninggoy, ibunya Roster masih trauma dan takut Roster meninggoy kayak bapaknya. His mother never wanted him to fly, not after what happened to Goose. She made me promise before she died, so... Does Rooster know that? Tapi Penny coba memvalidasi kalau situasi yang dihadapin Kapten Mav emang sulit, jadi wajar kalau dia dilematis. Besoknya Laksamana Warlock umumin kalau pabrik bahan bakar ilegal incaran mereka bakal beroperasi lebih cepat. Jadi misinya juga bakal dipercepat seminggu. Wah, jadi harus siap siaga nih mereka semua. Walaupun belum ada yang memenuhi kualifikasi dan kriteria banget, tapi misi tetap harus segera dijalankan. Gak pakai lama, Kapten Mav langsung ngomongin strategi
sama para pilot lulusan Top Gun itu. Mereka bakal latihan terbang rendah, ngincer target sasaran tepat waktu, dan terbang di kecuraman yang tajam nih. Udah nggak ada lagi cekcok satu sama lain, semuanya mau fokus yang terbaik buat misi ini. Pas praktek terbang curam itu, semua pilot lulusan Top Gun langsung pada tegang dan gemeteran. Mereka kayak penuh perjuangan banget, belum banyak terlatih. Tapi mau gimana lagi, siap gak siap, mereka harus terus maju. Phoenix sempat meragukan hal-hal ekstrim itu bisa dilakukan apa enggak, tapi Kapten Mav bilang semua tergantung keyakinan pilot dan juga kokpitnya. Abis itu mereka langsung dibagi ke beberapa regu buat uji coba menghancurkan target sasaran. Di regu kali ini ada Bob, Phoenix, dan juga Coyote. Mereka harus kerja sama buat menghancurkan target sasaran dan bisa terhindar dari inceran Kapten Mav yang ceritanya jadi musuh mereka. Tapi pas mau ledakin target, mereka malah nggak tepat sasaran. Terus juga belum lagi, Coyote yang lagi terbang di ketinggian curam, tiba-tiba dia pingsan, hilang kesadaran. Tubuhnya nggak kuat menahan tekanan. Gara-gara itu pesawat dia jadi otomatis turun ke bawah dong karena nggak ada yang kendarain. Kapten Mav langsung panik dan samperin Coyote tuh. Untungnya setelah dideketin dan diberisikin banyak suara, Coyote bisa sadar lagi. Dia langsung naikin pesawatnya yang udah turun ke kerendahan hampir menyentuh daratan. Kapten Mav langsung menyudahi uji coba saat itu juga. Belum lagi, pas masih di udara, pesawat Phoenix sama Bob tiba-tiba kena serangan burung-burung yang lewat area mereka. Jadinya bagian pesawat mereka langsung rusak tuh. Phoenix dan Bob langsung panik. Lama-kelamaan pesawat mereka juga jadi kebakar nih bodinya. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan buat melontar dari pesawat masing-masing. Mereka nggak mau ambil resiko pesawat mereka jatuh dan akan meledak. Mereka lebih baik agak luka-luka aja karena melontar. Habis kejadian itu, Kapten Mav langsung kasih kabar itu ke Roster sebagai bagian dari timnya Bob dan Phoenix. Roster bersyukur Bob sama Phoenix masih hidup walaupun harus inap di rumah sakit dulu. Tiba-tiba di situ Roster meluapkan emosinya. Dia marah kenapa Kapten Mav menunda berkas pendaftaran angkatan laut dia selama 4 tahun. Tapi Kapten Mav nggak mungkin bongkar itu perintah ibunya Roster kan. Jadi Kapten Mav cuma bilang kalau Roster saat itu cuma emang belum siap. Nggak lama setelah itu Kapten Mav dan semua pilot berduka karena Laksamana Iceman dinyatakan meninggoy karena penyakitnya. Laksamana Iceman bakal terus dikenang dan Kapten Mav bakal menjalankan amanah terakhir dari Laksamana Iceman buat mengajarkan pilot lulusan Top Gun supaya misi bisa diselesaikan. Karena lagi berduka, Kapten Mav sempat mau dikasih waktu untuk menjernihkan pikiran dulu beberapa hari. Tapi Kapten Mav bilang udah nggak ada waktu lagi, rencana harus terus berjalan, dia nggak boleh berhenti. Tapi tiba-tiba Laksamana Cyclone bilang kalau dialah yang bakal melatih para pilot Top Gun. Bahkan Laksamana sampai ngotot dan memecat Kapten Mav saat itu juga. All you've managed to do is teach them that it can't. Sir, You're grounded, Captain. Permanently. sir. That is all. Abis dipecat, Kapten Mav langsung curhat sama Penny. Dia ngerasa gagal banget karena nggak bisa ngajarin para pilot Top Gun sampai selesai. Dia bersedih di depan Penny. Untungnya Penny bisa membuat Kapten Mav jadi lebih tenang nih. Di sisi lain, besoknya para pilot Top Gun dilatih sama Laksamana Cyclone. Dan ganti orang, peraturannya juga pasti berubah. Cara ngajarnya juga beda. Para pilot Top Gun langsung pada heran dan bingung nih. Beda banget yang diajarin Laksamana Cyclone sama Kapten Mav. Tiba-tiba di situ Kapten Mav mencoba mengejutkan Laksamana Cyclone dan para pilot Top Gun dengan kespontanannya. Kapten Mav nekat menunjukkan ke semua orang kalau dia layak jadi pengajar karena bisa menyelesaikan uji coba misi ini dengan waktu 2 menit 15 detik. Lebih cepat dari waktu yang dikasih sama Laksamana Cyclone, yaitu 4 menit. Kapten Mav bakal unjuk skill besar-besaran nih. Dia mau coba menyelesaikan uji coba misi cuma dengan waktu 2 menit 15 detik. Gak lama kemudian, Kapten Mav udah bisa mengunci target sasaran dan siap menjatuhkan alat duar ke target itu. Dia terus menerbangkan pesawatnya dengan cepat dan tepat. Karena habis ini dia harus berhadapan dengan kecuraman bidang. Dan gak lama setelah itu, Kapten Mav berhasil menyelesaikan misi tepat dengan waktu cuma 2 menit 15 detik. Gila banget kan? Damn.
Gara-gara hebatnya Kapten Mav dalam menunjukkan kemampuannya dan waktunya juga udah tinggal sedikit lagi, jadinya Kapten Mav diikut sertakan dalam misi ini sebagai ketua tim. Dan dia bakal memilih 5 orang buat bekerja sama di misi ini. 2 orang pertama yang dipilih sama Kapten Mav adalah Payback dan Fanboy. Habis itu 2 orang berikutnya yang dia pilih adalah Phoenix dan Bob. Terakhir, sebagai pilot pendukung, Kapten Mav pilih Roster. Roster langsung gak nyangka tuh dipilih jadi pilot pendukung sama Kapten Mav. Hari itu juga mereka langsung pada bersiap dan memastikan strategi buat misi ini. Waktu mereka nanti cuma 2 menit 30 detik buat menghancurkan pabrik bahan bakar ilegal. Mereka semua pada serius dan tegang banget nih. Besoknya sebelum naik pesawat dan menjalankan misi bersama, Kapten Mav kasih semangat ke Roster. Dia mencoba meyakinkan Roster pasti bisa menyelesaikan misi ini dengan selamat. Gak pakai lama, misi menghancurkan pabrik bahan bakar ilegal yang dipimpin sama Kapten Mav pun dimulai. Kapten Mav berada di posisi paling depan nih sebagai ketua tim. Dia nanti bakal dijaga sama 5 pilot lainnya, termasuk Roster. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka berenam semakin mendekat dan bakal sampai di wilayah target sasaran mereka. Bener-bener situasinya menegangkan banget. Mereka harus saling kerjasama dan fokus. Pas udah semakin mendekat, mereka mulai menyalakan waktu 2 menit 30 detik. Itu artinya mereka harus segera menghancurkan pabrik bahan bakar ilegal itu. Beberapa detik kemudian, tim operator mendeteksi adanya 2 pesawat musuh yang datang. Mereka langsung menghimbau Kapten Mav dan tim buat was-was. Mereka jadi pada makin tegang nih sekarang. Beberapa detik kemudian lagi, senjatong dan alat duar yang disiapin sama tim Kapten Mav udah menghancurkan wilayah target. Jadi sekarang musuh bakal tahu nih ada yang menyusup. Mereka harus buru-buru menghancurkan target sasaran utamanya. Berdasarkan informasi dari operator, sekarang tim musuh juga mengarah ke target sasaran. Mereka pengen melindungi pabrik bahan bakar ilegal mereka. Jadi harus cepet-cepetan nih antara tim Kapten Mav sama tim musuh. Menuju lokasi target sasaran, di situ mereka benar-benar terbang dengan bidang yang curam dan tajam. Mirip-mirip kayak pas latihan. Jadi seharusnya mereka udah lebih siap nih menghadapi apapun ke depannya. Gak lama kemudian, akhirnya mereka bisa mengunci target ke sasaran utama mereka. Langsung aja tuh dijatohin alat duar biar bisa hancur pabrik bahan bakar ilegal itu. Mereka senang banget pas bisa menduarkan itu. Dan sekarang tugas mereka adalah nembakin senjatong ke dalam situ supaya meledaknya makin menduar-duar. Dan pas mereka lakuin itu, lagi-lagi mereka bisa tepat sasaran. Mereka bisa menghancurkan seisi pabrik bahan bakar ilegal itu. Tapi sekarang tugas mereka tinggal satu nih, buat pergi dan selamat dari tempat itu. Mereka udah mulai diincer-incer nih sama berbagai senjatong yang ada di wilayah musuh itu. Mereka langsung panik banget. Bukan cuma menghadapi senjatong wilayah musuh, mereka juga harus berhadapan sama bidang-bidang yang tajam dan curam. Semakin lama, situasi makin ricuh dan heboh. Sayangnya di situ Kapten Mav kena tembak sama senjatong wilayah musuh. Bodi pesawat Kapten Mav bagian buntutnya langsung patah. Pesawat Kapten Mav pastinya langsung drop dan gak stabil. Duh, gimana ini? Roster yang lihat kejadian itu langsung ikutan panik. Laksamana Cyclone memerintahkan semua pilot buat balik lagi ke markas. Tapi Roster bingung, gimana nasibnya Kapten Mav? Roster ngerasa dia harus ngebantu Kapten Mav. Dia nggak bisa diam dan meninggalkan Kapten Mav di wilayah musuh. Sir, Maverick is still out there. We are not losing anyone else today. Get him home now. Dagger, you are not to engage. Repeat. Di samping itu, sebenarnya Kapten Mav masih hidup dan selamat nih. Dia lagi terdampar di wilayah musuh. Dia baru aja terbangun dari pingsannya. Di situ Kapten Mav panik pas ngeliat ada helikopter musuh yang mendekat ke dia. Untungnya Kapten Mav masih bisa kabur dari situ. Dia langsung lari ngibrit dan gak kena tembak. Dan tiba-tiba aja helikopter musuh itu meledak karena ada Roster yang mau ngebantu Kapten Mav. Gila, ternyata Roster nggak balik ke markas demi bantuin Kapten Mav dong. Tapi nggak lama setelah itu, pesawat Roster juga kena tembak sama musuh. Jadinya sekarang dia harus keluar dari pesawat tuh biar nggak metong. Pas ngeliat Roster pakai parasut buat mendarat ke bawah, Kapten Mav langsung lari-lari ke arah Roster. Dia mau memastikan kalau Roster selamat mendarat. Pas baru ketemu, mereka sempat cekcok karena Kapten Mav merasa nggak perlu dibantuin. Tapi Roster kekeh kalau dia mau ngebantuin. Tapi akhirnya mereka bisa adem juga nih setelah cekcok bentar. Sekarang mereka harus mikirin gimana caranya bisa balik ke markas.
Kapten Mav sama Roster ngide buat nyuri pesawat punya musuh yang lagi nganggur. Mereka langsung buru-buru siapin pesawat itu supaya bisa diterbangin di landasan yang berbahaya itu. Mereka nekat ngelakuin itu demi bisa selamat balik ke markas. Gak lama kemudian mereka beneran udah bisa terbangin pesawat musuh itu. Gila banget gak sih? Mereka seberani dan senekat itu pakai pesawat musuh. Ngeri banget ya. Belum lagi di tengah perjalanan pesawat mereka diincar sama musuh karena dicurigain. Mereka jadi tempur di udara nih. Bener-bener ngeri banget pesawat jadul ngelawan pesawat modern. Mereka harus bisa bertahan. Di udara Kapten Mav berusaha keras buat terus kabur dan menyerang pesawat-pesawat musuh. Sampai akhirnya Kapten Mav bisa mengalahkan musuh satu persatu. Dan untungnya lama-kelamaan ada yang ngebantu mereka nih. Hangman yang tadinya nggak suka sama Roster, tapi sekarang dia ngebantu Kapten Mav sama Roster. Gokil, keren amat kan Hangman ternyata. Pas berhasil mendarat dengan selamat, Kapten Mav sama Roster langsung diapresiasi dan dibikin heboh sama semua orang. Mereka bener-bener berjasa banget, udah kayak pahlawan. Setelah misi itu, Kapten Mav ketemuan sama Penny. Dia mau merasakan cinta bersama Penny. Semuanya kerasa indah sekarang bagi mereka berdua. Film Top Gun Maverick bukan hanya tentang pesawat tempur, bukan hanya tentang kecepatan dan aksi. Ini tentang keberanian, tentang menghadapi masa lalu, dan tentang tanggung jawab. Kapten Maverick adalah seorang yang hidup dengan penyesalan. Namun dia nggak membiarkan masa lalunya menghentikannya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menjadi lebih baik. Dan mungkin itulah yang membuatnya berbeda. Dia bukan hanya terbang untuk dirinya sendiri. Dia terbang untuk orang lain, untuk melindungi, untuk menyelamatkan, dan untuk memastikan bahwa semua orang bisa kembali pulang. Karena pada akhirnya bukan seberapa cepat kita terbang, tapi seberapa banyak orang yang kita bawa kembali bersama kita. Gimana nih pendapat kamu tentang film Top Gun Maverick? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.